Pernah nggak sih kita merasa bingung, merasa serba salah, khususnya pada saat kita lagi mau membangun brand? Nah, ini buat teman-teman yang sedang atau mulai membangun brand, dengerin cerita ini ya. Ceritanya tentang keledai, orang tua, dan seorang anak kecil. Nah, ini ceritanya dalam satu perjalanan ada orang tua yang menuntun keledainya bersama dengan anak kecil yang duduk di atasnya. Nah, orang-orang bilang ke anak kecil ini, kok gimana sih kamu tidak menghargai orang tuamu? Orang tua udah tua disuruh nuntun bawa keledai. Terbaliklah kemudian, anaknya turun, orang tuanya naik. Dituntun lah. Nah, kemudian yang ngomong juga sama. Ini gimana sih orang tua? Anak masih kecil malah disuruh nuntun keledai. Nah, yang ketiga akhirnya dua-duanya sama-sama turun dari keledai. Apa yang terjadi? Dibilang, kok kamu dua-duanya bego banget ya, punya keledai tapi nggak dipakai. Ya sudah, dua-duanya naikin keledainya, jalan. Orang bilang, kok kamu berdua tega banget ya, ada keledai dipaksa begitu dinaikin oleh dua orang. Jadi dalam proses membangun brand, kita seringkali serba salah juga. Mau mulai dari mana? Dari produk kah? Dari market kah? Ada orang yang mau mulai dari market tapi ternyata berhasil, ada orang yang mulai dari produk berhasil, ada orang yang kemudian hanya melihat opportunity lalu berhasil. Sebenarnya proses dalam membangun brand itu seperti apa sih? Seringkali kita merasa bersalah atau serba salah karena banyak sekali keputusan-keputusan kita itu dibombardir dengan banyak sekali nasihat-nasihat yang ada di sosial media dan juga dari orang-orang yang akhirnya membuat kita bingung mau ke A, ke B, atau ke C dengan pendekatan seperti apa. Nah, ini salah satu cara untuk membuat kita tambah bingung. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, tentu saja kita mulai dengan langkah-langkah perlahan. Kita sebutnya langkah pelan. Langkah pelan itu apa sih? Saya ingat pernah di tahun 2000 ya, waktu kita mulai membangun brand-brand pertama kita. Kita nggak tahu siapa pasarnya, siapa yang dituju, dan kita nggak tahu apakah produk kita diterima oleh pasar. Nah, untuk bisa melakukan dan memahami proses itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mulai dengan pelan-pelan. Mulai buka dari satu tempat, dengan satu produk, dengan 2 produk, lalu kita amati apa yang kemudian dilihat atau direspon oleh pasar. Dan setelah itu baru kita melakukan perubahan-perubahan. Ini bisa terjadi hampir sampai 1 tahun. Jadi kalau kita lagi sedang membangun brand, jangan buru-buru buka cabang di mana-mana atau langsung mendevelop begitu banyak produk, tapi mulai pelan-pelan aja. Dari satu daerah, dari satu produk, dari satu market, lihat bagaimana responnya. Begitu kita mendapatkan respon, mendapatkan data, kita mulai buka lagi ke fase berikutnya. Nah, ini terus pelan-pelan sampai 1 tahun, 2 tahun, kita sudah bisa mendapatkan gambaran siapa sih profil pasar kita, siapa yang paling banyak pengguna. Jadi kita bisa pindah-pindah pasar tuh, pindah-pindah market, pindah-pindah target pasar ya. Kita coba dulu ke mahasiswa, kita coba dulu ke orang tua, kita coba dulu ke anak-anak, kita coba dulu ke remaja, perempuan, laki-laki yang berhijab, apapun itu spesifik kita coba. Kalau kita punya produk dan kita ingin membangun brand kita, tapi kita masih belum tahu ini diterima oleh pasar atau belum, produk saya sudah bagus atau belum. Semuanya dimulai bertahap, ciptakan produk, lalu uji coba pelan-pelan, masuk ke pasar tertentu. Selama setahun kita bisa lihat apakah dari semua pasar-pasar yang kita coba, mana yang merespon paling banyak. Nah, itu namanya berjalan pelan-pelan. Jadi melangkah pelan-pelan. Nah, pendekatan yang kedua yang kita bisa lakukan adalah kita harus yakin kalau kita itu tidak mungkin salah gitu. Nah, kenapa begitu? Karena memang dalam diri kita harus bisa melihat bahwa proses yang kita lakukan itu tidak akan pernah menemukan kesalahan. Karena proses itu sendiri adalah bagian dari perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Jadi, ketika kita sedang membuat sesuatu, hal yang paling penting kita sadari adalah hasil dari sesuatu itu nanti pasti akan ada kritikan, masukan, dan proses membuat produk kita menjadi lebih baik, sehingga kita bisa memperbaiki brand kita semakin sempurna. Nah, dengan menyadari itu, maka jangan pernah melihat kesalahan yang akan kita jalankan, proses-proses yang kita lakukan sebagai sesuatu yang salah, tapi bagian dari proses itu sendiri. Dan itu yang membuat banyak orang mampu terus-menerus mengembangkan
produk-produknya dengan inovasi-inovasi dan tidak pernah merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Jadi ini fundamental berpikir yang sangat penting sekali. Ini kok kayak nggak enak gini sih posisinya. Udah bener belum ya? Nggak juga ya. Saya pernah sharing tentang istilah yang namanya titik berangkat ya. Titik berangkat itu adalah titik awal di mana kita memulai sesuatu. Biasanya ini ada hubungannya sama lingkungan kita, keluarga kita, tempat kita dibesarkan, latar pendidikan kita. Ini semua mempengaruhi mengapa kemudian kita melakukan sebuah keputusan. Nah, usahakan kita memahami dari mana titik berangkat kita berasal. Sehingga begitu kita menyadari titik berangkat kita dan kita memulainya, maka setiap langkah itu pasti punya hubungan emosional. Nah, ini penting karena kalau tidak, kita hanya melakukan proses membangun brand itu berdasarkan kesempatan-kesempatan saja, tapi tidak punya roh atau dasar yang kuat. Sehingga kita seringkali merasa bahwa ini keputusan-keputusan yang salah. Tapi kalau kita datang dari sebuah desa, di mana desa itu fokus kepada kopi dan kopinya hampir hilang, maka ketika dia memutuskan untuk membangun sebuah brand kopi misalnya, dia punya relasi yang kuat terhadap budaya kopi tersebut, sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan itu adalah upaya untuk membuat kopi itu menjadi lebih baik, sehingga dia tidak pernah melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Jadi ini penting sekali kalau kita bisa memiliki relasi dengan apa yang disebut dengan titik berangkat atau dari mana kita berasal, sehingga semua keputusan-keputusan kita tidak akan selalu terasa salah, tapi sebagai bagian dari proses-proses perbaikan. Nah, yang ketiga adalah selalu berbicara dengan orang yang kalian percaya dan paham tentang apa yang sedang kalian lakukan. Jadi informasi harus datang dari banyak orang. Ada yang menyebutnya mentor, pendamping, guru, apapun itu. Temukan orang-orang ini, bicara sama mereka, bukan berarti kita harus melakukan apa yang mereka sampaikan loh ya. Tapi kita mendapatkan banyak sekali source of information dan knowledge yang pada akhirnya kita bisa putuskan untuk kita lakukan sendiri. Dan orang-orang yang kita tanya ini jangan hanya orang yang ada pada industri kita, khususnya di industri yang lebih spesifik, misalnya katakanlah orang yang mengerti produksi. Kita harus ngomong juga sama orang yang bisa jadi bakal calon customer kita. Kita harus juga ngomong sama orang yang mengerti tentang katakanlah ekspor-impor, orang yang mengerti tentang komunikasi, orang yang mengerti tentang teori-teori yang berhubungan dengan industri kita. Jadi kita harus ngomong sama banyak orang, temukan mentor-mentor itu, dan itu akan membuat kita merasa jauh lebih paham dari apa yang kita lakukan. Nah, 3 proses ini bisa dicoba, sehingga pada saat kita ingin membangun brand kita tidak akan selalu merasa serba salah, karena fundamental dan proses berpikirnya pelan-pelan sudah kita runut. Jadi, selamat mencoba. Like dan subscribe channel ini, nggak ada yang salah, jangan khawatir, tinggal klik tuh di bawah itu.